Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham PTBA kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTBA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang batu bara. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan batu baranya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PTBA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65,93%, masyarakat sebesar 33,78%, dan treasury sebesar 0,29%. Dan kita lihat dari segi kinerjanya, untuk 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan ya teman-teman, dan kenaikannya hampir 70%. Dan memang karena di masa-masa ini kan coal lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 229%. Ya, ini memang 2020 juga yang dimana harga coal lagi turun, dan sampai mendekati akhir tahun memang coal mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 49,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 67,6%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 42,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 26,96%. Jadi mengalami kenaikan 1 kali lipat lebih ya teman-teman. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin ini merupakan NPM yang paling tinggi ya teman-teman dari saham PTBA. Terus untuk dari segi EPS-nya di 686 dan membuat PER-nya di 5,07. Yang dimana kalau kita lihat secara histori, mungkin ini merupakan PER yang paling rendah, walaupun dari segi harga sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 2101 dan membuat PBV-nya di 1,66 kali. Kalau kita lihat dari segi PBV memang mengalami penurunan ya teman-teman kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, yang dimana karena tahun sebelumnya dari harganya segini, tetapi dari segi ekuitasnya juga tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,49 kali, dan ini juga bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 32,64%. Jadi ini juga kalau saya bilang sih cetak tertinggi ya teman-teman ROE dari saham PTBA ini. Terus untuk dari segi ROA di 21,88%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 3480, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 3700. Jadi memiliki margin of safety 6%. Dan teman-teman, sebelum kita ke kesimpulan, saya ada membuat website valuestock.id. Jadi teman-teman bisa mendaftarkannya, nanti untuk linknya saya tinggalkan di dalam deskripsi. Jadi apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Teman-teman bisa mendapatkan video yang sudah saya record ya teman-teman. Itu ada seri-serisnya. Jadi udah lebih dari 20 sampai 30 video. Terus untuk dari segi ebook, terus teman-teman bisa mendapatkan intrinsic value-nya sebanyak 700-an emiten sama watchlist-nya saya. Terus teman-teman bisa melihat saham-saham apa saja yang sedang saya hold. Terus teman-teman juga bisa kalau mau upgrade ke kelas VIP ya teman-teman. Jadi itu ada lifetime user sama private class dan videonya. Dan kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Untuk produk dan jasa saya berikan oke untuk saham PTBA ini, karena saya melihat perusahaan ini masih bisa bertahan ya teman-teman. Terus untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke, tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah di sektor ini kan komoditasnya sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau misalnya harga komoditasnya sudah turun ya teman-teman,
Jadi disitulah untuk melepas dari saham sektor coal ini. Terus untuk dari segi ROE, saya beri akses oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya beri akses oke karena positif. Untuk dividen, saya beri akses oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTBA masih royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTBA ini? Tidak ya teman-teman, karena saya sudah tidak masuk lagi di saham komoditas coal karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan yang kedua, dari segi margin of safety-nya sudah mulai menipis. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan seperti tadi teman-teman, saya ada membuat website valuestock.id. Dan untuk linknya teman-teman juga bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.